Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka masker ya. Oke. Sore teman-teman sejawat semua. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat dan bangga saya untuk seluruh perawat di Indonesia. Bagi teman-teman yang ulang tahun hari ini, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Bu Jenita dari Poltekkes. Oke, baik teman-teman, saya mau sedikit sharing. Saya sharing tentang nursing management of patient with shock. Jadi memang komplikasi akhir dari kasus-kasus COVID-19 itu adalah shock sepsis. Jadi itu kemungkinan terjadi penyebab kematian pada kasus COVID-19 selain dengan terjadinya gagal nafas karena ARDS. Oke, nah ini outline presentasi saya teman-teman semua. Nah, pertama kali background, saya akan memaparkan latar belakangnya seperti apa, bagaimana patofisiologi yang terjadi pada pasien COVID-19 itu sendiri, kemudian tata laksana berdasarkan evidence base, karena kita perawat harus membiasakan diri dengan berbicara tentang evidence. Jadi apabila teman-teman melakukan intervensi, tanyakan apakah ada evidence base-nya atau tidak. Karena kalau nurse profesional, teman-teman harus berbicara sesuatu itu ada tidak evidence base. Nah, kemudian bagaimana nursing management, selanjutnya adalah kesimpulannya seperti apa. Oke, baik. Ini saya gambarkan secara global bahwa kasus pertama dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan. Jadi di Hubei Province di Cina, terus dikonfirmasi itu sebagai severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kemudian dikatakan lagi memiliki kemiripan dengan SARS-CoV-3. Nah, pada tanggal 7 Januari 2020, Otoritas Kesehatan Cina, atau kalau kita di Indonesia itu Kementerian Kesehatan, mengkonfirmasi bahwa klaster ini, klaster dari penyakit yang datang itu adalah dihubungkan dengan novel coronavirus atau COVID-19. Nah, kemudian ini data yang saya dapatkan kemarin, itu tanggal 5 Juni jam 8.33, itu di dunia itu ada 6.485 orang. 6.485.526 orang terkonfirmasi. Nah, meningkat ya kan termasuk 386.000 orang lebih yang mengalami kematian. Ini dilaporkan oleh WHO. Nah, di Indonesia seperti apa? Kemarin aja itu ada 700 lebih yang terkonfirmasi COVID-19. Artinya memang grafik kita masih sedang naik. Nah, kalau kita berbicara tentang new normal, harusnya sudah landai dulu dan memang terjadi kasus tapi tidak banyak, itu termasuk new normal. Tapi kita sekarang masih naik terus, posisi kita makin naik terus. Di seminar-seminar tentang herd immunity itu dijelaskan seperti apa, bagaimana untuk mencegahnya. Nah, di Indonesia konfirmasinya 228.233 kasus terkonfirmasi. Yang meninggal 1.698 orang yang meninggal gara-gara COVID-19, atau bukan gara-gara ya, memang disebabkan oleh COVID-19 itu sendiri. Nah, bagaimana sih comorbid itu menyebabkan terjadinya fatality rate atau case fatality rate atau kejadian fatal yang disebabkan oleh comorbid. Jadi gini teman-teman, kalau pasien COVID-19 tanpa memiliki comorbid, itu risiko terjadi fatality rate itu kecil. Nah, ini penelitian yang dilakukan di Wuhan, Cina. Kalau kita kita rujuk berdasarkan usia disertai dengan gangguan kesehatan paru yang jelek, pasien dengan merokok yang banyak, kemudian ada coronavirus yang menyerang di paru-paru, maka ketika usia adalah 80 tahun, 14,8% berisiko mengalami fatality rate. Nah, semakin ke bawah semakin kecil. Nah, bagaimana dengan penyakit? Nah, kalau orang dengan coronavirus mengalami penyakit cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular, 10,5% berisiko mengalami fatality rate. Kemudian diabetes 7,3, terus pasien dengan chronic respiratory disease 6,3, sampai abnormal high blood pressure atau hipertensi 6%, cancer 5,6%. Nah, kalau teman-teman lihat studi oleh si et al, ini suatu systematic review, dikatakan bahwa hazard rasionya 4,26%. 4,26 kali. Jadi berisiko mengalami kematian kalau orang mengalami penyakit jantung.
Jadi orang penyakit jantung itu sangat berisiko sekali. Ini diterbitkan oleh American College of Cardiology tahun 2020. Nah, oke. Nah, ini patofisiologinya. Jadi, kalau kita lihat gambaran mikroskop, gambaran coronavirus itu ada spike itu ya rambut spike gitu ya, rambut jarum-jarum seperti itulah ya. Nah, dia masuk, melalui apa dia masuk? Melalui pernapasan bisa, feses bisa, karena penelitian menyebutkan bahwa coronavirus akan bertahan lama di saluran pencernaan. Ada orang yang positif, yang negatif ketika diambil swab, tapi positif ketika diambil swab anal, itu ada. Kasusnya itu ada. Nah, coronavirus itu sendiri masuk ke dalam saluran pernafasan, ya kan? Dia kemudian entry ke alveoli, masuk ke alveoli. Masuk ke alveoli, maka di situ akan terjadi proses inflamasi. Nah, ingat, coronavirus masuk ke dalam tubuh, dia akan berikatan dengan AC inhibitor 2. Jadi enzim namanya AC inhibitor 2. Jadi AC2 ini nanti berperan terhadap proses, kalau teman-teman kita dulu belajar tentang renin, angiotensin, aldosteron, jadi dia akan berperan di sana, di angiotensin converting enzim 2. Nah, ketika dia nempel, dia sudah nempel, maka dia akan terjadi translation, kemudian dibantu oleh enzim, dia akan berubah membentuk protein viral sendiri, akhirnya dia akan memperbanyak diri. Nah, itu yang terjadi ketika orang terinfeksi virus COVID-19 itu sendiri. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di paru-paru, maka dia akan menyerang sel pneumosit 1. Nah, apa yang terjadi sel pneumosit 2? Maka surfaktan di alveoli tidak diproduksi. Maka alveoli seharusnya kayak gini. Nah, dia akan tertahan, dia akan kolaps si alveolinya itu. Maka risiko sekali untuk mengalami gagal napas pasiennya. Ditandai dengan apa sih? PO2-nya turun, ya kan? Maka ketika PO2 turun, terjadi aktivasi dari kemoreseptor. Aktivasi pertama apa? Sistem saraf simpatisnya aktif. Ya kan? Heart rate meningkat, RR meningkat. Kemudian apa? Endotoksin virus tadi akan ditransmisikan ke hipotalamus. Oh, ini ada masalah nih, ada endotoksin nih. Maka akan ditransmisikan, maka akan dilepaskan panas. Di hipotalamus anterior dilepas panas, maka pasiennya demam. Nah, kemudian pasien dengan masalah di alveoli itu, maka akan terjadi ya gangguan pertukaran gas, sudah pasti ya kalau kita melihat masalah keperawatan yang terjadi. Nah, yang paling bahaya dari virus itu sendiri adalah terjadinya yang namanya cytokine storm syndrome. Jadi sitokin itu teman-teman, dia itu apa ya? Kalau saya bilang agen yang muncul ketika terjadi inflamasi. Nah, ketika inflamasi itu terus-menerus, sitokinnya menyebar terus, maka yang terjadi apa? Akan terjadilah yang namanya vasodilatasi pembuluh darah secara sistemik. Efeknya apa? Darah yang berada di dalam pembuluh darah, dia akan keluar. Dahannya dia akan bergeser keluar. Karena memang apa? Karena memang permeabilitas membran kapilernya turun. Dan itulah terjadi penurunan perfusi. Artinya apa? Volume di vaskular menurun, darah yang masuk ke jantung berkurang, kardio output turun. Efeknya apa? Semua sistem organ akan mengalami kekurangan oksigen, pasukan oksigen. Karena apa? Memang volume darahnya sedikit. Nah, kemudian yang jadi dilema kemarin, ini kan si COVID-19 kan berikatan sama AC2. Nah, pasien dengan hipertensi diberikan obat nih. Contoh captopril. Captopril itu AC converting enzim 2 inhibitor, AC inhibitor. Jadi pemberian captopril dia akan menahan si AC2 tadi. Jadi kalau menahan banyak dong jadi virusnya berikatan sama AC2. Nah, ini dikeluarkan oleh teman-teman dikeluarkan oleh ESC, Europe Society Cardiovascular. Jadi kalau kita lihat panduan dalam kardiovaskular ada dua. Pertama kali ada yang di American Heart Association, ada yang Europe. Nah, Europe mengatakan bahwa tidak ada secara evidence base, tidak ada itu membuktikan. Maka dia bilang rekomendasinya lanjutkan. Jadi jangan takut. Jadi AC inhibitor atau ARBS itu tetap diberikan pada pasien COVID-19 yang mengalami hipertensi. Nah, cytokine storm syndrome tadi mengalami heart failure,
Terus pasien mengalami ACS, miokarditis, aritmia, sampai dengan shock sepsis. Ini yang bahaya sekali. Nanti kita akan coba paparkan. Nah, ini di jantung, teman-teman. Di jantung efeknya akan banyak nih pasien nih, cytokine storm syndrome tadi. Oke, sel endotelnya rusak. Ketika endotelnya rusak, terjadi penumpukan plak di koroner, maka pasien berisiko mengalami ACS. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, infeksi mengenai miokard, akan terjadi miokarditis. Miokarditis lama-kelamaan akan mengganggu mengganggu sistem konduksi jantung, pasien mengalami aritmia. Ditambah lagi kalau pasien diberikan obat, contoh kloroquine. Kloroquine dia akan memperlama aksi potensial listrik. Maka pasien akan mengalami pemanjangan QT. Nanti kita jelasin di slide selanjutnya. Nah, kalau dibiarkan pasien dengan COVID yang mengalami penyakit jantung, dia akan banyak mengalami penyakit ACS, miokarditis, gagal jantung, dan yang lainnya. Dan itu terjadi karena cytokine storm. Jadi badai sitokin itu. Nah, bagaimana kalau terjadi sepsis? Kalau terjadi sepsis, ini teman-teman lihat, yang gambar yang kedua, sitokinnya rilis, kata dia lepas, ya kan? Aktivasi coagulation system. Nah, penelitian terbaru menyebutkan bahwa banyak meninggal karena DIC, disseminated intravascular coagulation. Karena si sepsis itu, jadi terjadilah pembekuan darah di banyak tempat. Karena aktivasi dari cytokine storm syndrome itu sendiri. Jadi si miokard juga didesak, maka akan terjadi gangguan pompa jantung itu sendiri. Nah, apa diagnosa keperawatannya? Nursing diagnosnya ada low cardiac output, udah pasti. Kemudian low myocard perfusion, jadi penurunan perfusi miokard, low renal perfusion, karena volume vaskularnya turun, darah yang dipompa ke ginjal sedikit. Nah, low renal perfusion. Electrolyte imbalance bisa terjadi atau kerusakan pertukaran gas bisa terjadi. Nah, ini teman-teman tata laksana yang dikeluarkan oleh Perky tahun 2020. Perky mengatakan bahwa kloroquine fosfat diberikan sama azithromycin. Penelitian menyebutkan kayak gitu. Tapi perlu teman-teman pahami, ada panduan ketika memberikan obat. Nih, dia katakan bahwa EKG awal sebelum terapi, koreksi bila terdapat gangguan elektrolit. Pertimbangkan penghentian kalau terjadi long QTS, memperpanjang QT, QTC-nya memandang. Nah, QTC itu apa sih QTC? Ya kan? Jadi QTC itu adalah QT interval yang terkoreksi. Nanti saya paparkan seperti apa. Nah, jadi kalau QTC-nya kurang dari 500 ml atau QRS-nya sempit, atau QTC-nya kurang dari 550 detik, QRS-nya lebar, berikan hidroksikloroquine atau azithromycin. Tapi kalau lebar tidak usah diberiin, karena pasien akan berakibat yang namanya torsade de point. Kalau torsade de point, teman-teman, listriknya cuma di ventricle doang. Gambarannya kayak VT, tapi bukan VT. Itu gambaran torsade de point. Karena aksi potensialnya begitu panjang. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami ketika, oh ini pasien COVID diberikan kloroquine. EKG dulu dong, di EKG dulu ada tidak penyakit bawaan. Karena kalau ada, pasien bisa mengalami sudden cardiac arrest pasiennya. Nah, bila terdapat kondisi sepsis, tata laksana sepsis. Nah, saya akan mengacu kepada SSC, Shock Sepsis Campaign. Ini dikeluarkan oleh Amerika. Nah, kemudian, oke. Ini long QT syndrome, teman-teman. Ini QT itu awal dari Q sampai dengan akhir dengan T. Harusnya, ini coba teman-teman lihat. Jadi awal fase repolarisasi ventricle, depolarisasi ventricle, sampai repolarisasi. Kalau panjang, jantungnya lama tuh, lemas, jantungnya lemas. Maka efeknya apa? Ya pasien bisa mengalami kematian mendadak karena serangan jantung. Nah, QTC itu sendiri, ini rumus QT dibagi akar RR. Jadi akar dari R ke R dihitung. Nih, dihitung akar R ke R. Ya kan? Normalnya apa? Pada perempuan 460 milisecond. Kalau pada laki-laki 450. Batas bawahnya berapa? 390. Nah, itu yang terjadi pada long QT syndrome. Nah, kita lanjutin. Nah, ini teman-teman septic shock-nya seperti apa? Ini rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi kalau ngomong surviving sepsis campaign, berarti mereka sedang membuat guideline, aturan, campaign.
kampanye. Dia mengumpulkan ratusan jurnal yang mendukung penelitian dia. Dia bilang kayak gini, kita kumpulkan jurnal yang jenis penelitiannya RCT atau systematic review, kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, mereka bikin rekomendasi. Rekomendasi pertama dia bilang kayak gini, kalau pasien menilai sepsis dengan quick SOFA. Jadi kalau SOFA itu terlalu panjang, jadi kalau melihat sepsis di critical ill atau di penyakit kritis atau di ICU, gunakan si SOFA. Tapi kalau kita secara cepat, gunakan quick SOFA. Jadi dia bilang kayak gini, dia bilang kalau temperaturnya, ya kan, kalau temperaturnya lebih dari 8 derajat, 36, heart rate lebih dari 90, RR-nya lebih dari 20, PaCO2-nya kurang dari 32 karena pemakaian, atau white blood cell atau saudara putihnya meningkat, 2 saja ada tanda, maka dikatakan sepsis. Maka dilakukanlah surviving sepsis campaign, panduannya seperti apa. Nah, kita perawat negakin diagnosa dong, ya kan? Nah, diagnosa kita apa? Diagnosa kita adalah defisit volume cairan, turun volume cairannya. Tindakan kita apa? Maka kalau outcome yang kita harapkan, kalau NOC pakai outcome, nursing outcome gitu kan, fluid balance, jadi balance cairan. Dengan apa? Pertahankan main arterial pressure lebih dari 65 mm Hg, tidak adanya kondisi hiperlaktatemia. Ini bahaya nih. Laktat dalam tubuh menunjukkan terjadinya pada pasien kondisi shock ya, menunjukkan terjadinya penurunan perfusi. Akibatnya apa? Tubuh akan menciptakan metabolisme sendiri si energi menggunakan tidak dengan siklus aerob, tapi menggunakan pakai siklus sitrat, mungkin yang dilakukan atau dia pakai aerob. Nah, dengan tidak adanya tanda volume. Fluid manajemennya apa? Resusitasi cairan, panduan resusitasi adalah laktat. Jadi kalau laktatnya sudah mulai turun, ya sudah stop. Norepinephrine itu obat vasopresor, itu sebagai first line vasoaktif yang dianjurkan oleh surviving sepsis campaign. Kemudian antibiotik, udah pasti antibiotik cari jenis ada tidak dia kena infeksi bakteri atau monitor hemodinamik dengan invasif atau non-invasif. Nah, ini teman-teman fisiologi. Jadi kalau teman-teman lihat gambar darah dalam tubuh kita, di jantung kita itu cuma 7% dari volume darah. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak itu di biru ini loh. Yang di biru ini adalah di vena. 64% darah beredar di vena. Nah, sedangkan yang di distress volume, ini unstressed volume, itu darah yang terkumpul. Dia tidak dilakukan sirkulasi. Di mana? Di splanchnic system. Splanchnic system itu di mana? Mulai dari vena porta masuk dia ke mesenterika, itu merupakan unstressed volume. 70% dia tuh. Nah, kalau terjadi terjadi sepsis, maka SVR akan meningkat, darah akan keluar nih. Ini keluar darah sini nih. Merembes. Di sini ada limfa. Nah, limfa ini tujuannya apa? Diproduksi untuk dorong di interstisial masuk ke dalam sini. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa intervensinya. Nah, ini tanpa hipoperfusion, hiperlaktatemia, decrease. Kemudian terjadi kesadaran, oliguri, takikardi, sama takipnu yang terjadi ketika terjadi shock itu sendiri. Nah, ini teman-teman tata laksana sepsis disampaikan oleh Perdatin Jaya 2020 sama SSC 2020. Dia bilang resusitasi cairan. Dengan apa? Kristaloid isotonik sampai 30 mili per kilogram berat badan. Kalau ragu, lakukan fluid challenge test. Gimana caranya? 250 sampai 500 derajat bolus ke pasien selama 15 sampai 30 menit. Lihat reaksi, ada atau tidak. Kemudian modulasi respon terhadap sepsis. Kalau pasien mengalami kelebihan volume cairan karena terlalu banyak yang terekstravasasi, maka lakukan terapi dengan CRRT, continue renal replacement terapi, atau HD untuk pasien yang hemodinamik tidak stabil. Laksana infeksi, kemudian antibiotik diberikan. Nah, risiko volume cairan itu mungkin terjadi. Nah, bagaimana cara melakukan overload management? Ada namanya fase EP. Jadi fase EP itu teman-teman fase awal terjadinya shock, ya kan?
itu terjadi 12 sampai 24 jam, bisa memanjang kalau kita tidak atasi. Pada saat itu katekolamin lepas, ya kan, heart rate meningkat, itu umum terjadi pada pasien shock. Maka fluid overload, terjadi edema paru, PaO2 turun, prolong winning, aroma kompartemen abdominal, maka pasien bisa mengalami gagal ginjal, akin 1-2. Terjadi karena apa? Kalau si ureum kreatinin itu naik 2-3, maka hemodinamik stabil, ya kan? Kalau stabil, kalau dia hemodinamik stabil, lakukan respon terhadap diuresis, berikan furosemid stress test. Jadi pasien dibolus lasik 1-1,5 mili per kilogram berat badan. Kalau urinya 200 cc, tidak boleh diberikan lasik, berarti ginjalnya bermasalah. Ingat, furosemid itu bekerja di ansa Henle atau lengkung Henle. Jadi kalau lengkung Henle-nya rusak, urin tidak akan keluar. Nah, apa yang dilakukan? Deresusitasi dengan non-farmakologi. Pasien di HD dengan waktu yang lama atau CRRT. Nah, kalau akin 3, udah pasti pasien harus dilakukan CRRT. Nah, kemudian dia akan masuk ke fase flow. Fase flow ini teman-teman nanti ada aktivasi anabolik, pasien kemungkinan hiperglikemi, tapi diiringi dengan insulinnya turun. Insulinnya dilepas banyak, rilis, jadi supaya tidak terjadi hiperglikemi. Nah, fluid rehabilitation, kreatinin turun, diuresis naik, resolusi edema, penyapian ventilasi baik. Itu udah bagus sekali pasiennya. Nah, kesimpulannya apa? Penting bagi kita sebagai perawat memahami perubahan fisiologis yang terjadi pada pasien dengan infeksi sistemik. Pemantauan hemodinamik sebagai key of point manajemen keperawatan yang baik. Maka saya bilang evidence base penting, ya kan? Jadi berbicara, kalau misalnya menjelaskan gini pasiennya harusnya diapain, maka harus berbicara secara evidence base, secara evidence. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ismail Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator.